Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Ayuni dari kelas 6 akan menjelaskan pelajaran SKI tentang bagaimana Sunan Bonang menyebarkan Islam di Indonesia. Nama asli Sunan Bonang adalah Mahdum Ibrahim, putra keempat dari Sunan Ampel dari pernikahan Nyi Ageng Manila. Sunan Bonang yang dikenal sebagai penyebar Islam, penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih. Peran Sunan Bonang dalam menyebarkan Islam di Indonesia adalah dalam adanya seni dan budaya. Alat musik Sunan Bonang selalu digunakan dalam acaranya wayang. Alat musik juga selalu digunakan jika diadakan pada mengumpulkan warga-warga yang akan memberitahui ada acara wayang yang menyukai wayang. Sunan Bonang juga menarik simpati pada para warga. Jadi banyak yang menyukai ajaran Islam karena Sunan Bonang banyaknya adanya seni dan budaya. Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat memeluk Islam dengan melakukan pesan-pesan dakwah Islam dan pertunjukan keahlian dan kemampuan Sunan Bonang memahami sastra Jawa dan tampil sebagai dalam Nurul berperan melakukan penyempurnaan dalam pertunjukan. Menyempurnakan Sunan Gamelan. B. Menambahkan lagu-lagu. C. Menambahkan rincikan kuda, gajah, harimau, garuda, perang, dan harimau. D. Mengubah tembang Jawa dan membuat sebagai jenis gendung. C. Penemu alat musik Bonang. Memasuki nilai-nilai Islam pada tradisi masyarakat Jawa mengenal ritual Pancakamara dalam ajaran Lantrayana, yaitu sebuah acara yang dilakukan dalam duduk mengelilingi sebuah makanan di tengah-tengah dudukan seorang cakreswara. Imam sebagai pemimpinnya membacakan mantra-mantra. Melihat tradisi yang dilakukan masyarakat saat itu, Sunan Bonang mengisi tradisi ini dengan upacara renduri atau selamatan, doa-doa Islam, dan mengubah isinya bernilai ajaran Islam. Tradisi masyarakat Jawa selalu mengelilingi di tengahnya ada makanan, membacakan mantra-mantra seperti doa. Yang memimpinnya itu biasanya adalah imam. Imamnya itu disebut dengan Pak Ustadz yang memimpin untuk membacakan doa-doa seperti sholawat dan doa-doa lainnya. Tradisi itu juga sudah banyak yang memakai tradisi tahlil, karena jika ada orang yang telah meninggal, orang yang sudah meninggal ditahlilkan 1 hari sampai seberesnya ditahlilkan. Jadi setelah dimakamkan orang yang sudah meninggal, para warga selalu memasak, menyiapkan makanan, hidangan untuk bapak-bapak atau para warga untuk yang bertahlil di rumah orang yang sudah meninggal. Menyebarkan Islam dalam Syabul Unjil. Naskah pribadi dalam tulisan Sunan Bonang memuat ajaran Islam Bastasawuf yang mendalam. Tulisan ini merupakan hasil bacaannya yang bersumber dari kitab klasik berisi ajaran
Islam dan nasihat para ulama yang menuju tulisan ulama. Sunan Bonang menulis tulisan-tulisan di kitab untuk menerangkan para nasihat-nasihat ulama dan hadis-hadis dalam Al-Quran. Dari berbagai Sunan Bonang, usaha penyebaran dan penyebaran dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patut teladan dalam sikap positif menyebarkan Islam di Indonesia. Kegagalan Sunan Bonang berdakwah karena berdakwah melalui dengan pendekatan yang cenderung keras menunjukkan oleh ajaran kegeriwan Pahirawan ini dia membuat ia mundur mengembangkan hanya melakukan perintah strategi dan seni dan budaya yang menggelar masyarakat. Sunan Bonang selalu mampu memenuhi peluang untuk mengajak seseorang untuk ajaran Islam. Sunan Bonang itu sikapnya baik. Dia pernah gagal dalam usaha mengembangkan Islam di Indonesia, tapi Sunan Bonang selalu mampu untuk memenuhi orang yang akan mengikuti ajaran Islam. Toleran dalam berdakwah. Kegagalan dalamnya kediri dengan pendekatan keras membuat Sunan Bonang berubah strategi, memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat dan memasuki nilai-nilai keislaman dalam keagamaan dan anggara yang menjaga tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diisi dengan pembacaan zikir dan doa-doa. Berdakwah. Sunan Bonang karena berdakwah dia selalu membacakan zikir dan doa-doa ketika ia berdakwah, maupun di tempat maupun di Jawa ataupun di daerah-daerah lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.